kadang-kadang kan kita juga ada yang nekat, betul. ikut jalan-jalan Ikut yang jalan-jalan tidak resmi, ini. tapi akhirnya nanti malah menyulitkan Betul. diri sendiri dan juga tim penyelamat. Nah itu makanya berwisata cari beritahu ke keluarga Bahwa kita lagi ke sini. lagi ke sana. Ya, sini selalu berkabar lah terhadap. Tapi biasa ada di restoran. Dan memang itu niatnya karena mau healing. Niatnya healing tiba-tiba hilang. Ya, betul. Tadi ada kabar dari teman-teman kalau ada penutupan akses ke Mutis. taman wisata alam. Ya, Mutis, di taman wisata kan? Hutan wisata kan? Taman wisata kayaknya. Taman. Dia sudah jadi wisata alam, taman Di Mutis. Mutis. Itu ya informasi tadi bahwa karena ada beberapa penyebab makanya ditutup. Oke. Kalau kakak atau kamu coba searching sah? Siap. Kita searching juga tadi. Oke, kita lihat kenapa Atau apa penyebab sampai ditutupnya Mutis ini ya. Mutis. Oke, tapi sebelum itu teman-teman kalau misalnya mau cari informasi tentang pariwisata ya, nanti bisa kunjungi isnusantenggara.id. Isnusantenggara.id. Ini kebetulan tadi kita juga lagi kerja tentang isnusantenggara.id, terus dapat kabar dari teman-teman. Iya, sekalian kita buat apa ya? Konten untuk ya mengedukasi, edukasi dan berbagi informasi. Oke. Kita lihat penyebabnya apa kayaknya dari. Oke, jadi dari Pos Kupang nih Kak. Pos Kupang. Ini judul beritanya ini. Yep. Viral NTT, wisata alam Taman Nasional Mutis, Timau di Soe Kabupaten ditutup sementara. Oke, ditutup sementara. Penyebabnya apa sih ini penyebabnya? Coba kita lihat. Oke, pertama harus antri saat terjadi banjir. Berarti ada banjir juga. Ada banjir juga di ruas jalan wisata. Terus yang kedua ada pengunjung. Tidak hanya itu. Ini. Ya. Ada pengunjung yang mendadak mengalami hipotermia. Wah, ini berarti kurang persiapan ya. Iya. Oke. Oh, ini komentar-komentar. Ini komentar-komentar ini kayaknya dari IG nih. Lelogama auto rame. Lelogama juga Mungkin yang lain beralih ke Lelogama karena banjir. Barusan juga ada kabar bahwa ada longsor. Ada longsor di akses menuju Soe antara Kabupaten Kupang ke Kabupaten Soe, jalan utama arterinya itu tertutup longsor. Ada jembatan juga ambruk. Oke. Ya mungkin teman-teman justru lihat di story WA kawan-kawan dong atau di Instagram, Facebook ya. Makanya itu mungkin kata dari Nusa Tenggara mau mengajak teman-teman untuk lebih aware terhadap informasi cuaca dari BMKG. Itu biasanya kata akses lewat mana kakak? Mungkin BMKG. BMKG. Jadi sebetulnya BMKG ini lengkap sebetulnya. Nah, ini ada bisa dibuka ya di BMKG. Pakai web atau aplikasi? Di website. Nanti tinggal ketik saja di Google itu BMKG NTT, nanti tinggal klik. Nah, di sini ada perkiraan cuaca Provinsi NTT dan kita bisa lihat itu by kabupaten. Coba kau cari Fatumnasi coba. Nah, di atas. Di atas ada pencarian kayaknya. Ini kita klik di Timur Tengah Selatan, Fatumnasi. Jadi dia bisa langsung tracking di Fatumnasi ada desa-desa apa saja. Oke. Nah di sini, Kota Soe, terus apa nih Molo, Amnuban, terus. Fatumnasi. Nah jadi ini Fatumnasi punya. Ini untuk tanggal hari ini. Ini untuk di tanggal di mana? Oke, ini hari tanggal 28. Ini ada prediksi ke sana juga nih Kak. Nah, ini. Iya, ini ya. Berarti ada informasi yang bisa ketemu jadikan rujukan sebelum mengadakan perjalanan wisata. Betul. Ataupun tujuan-tujuan lain ya. Setuju. Coba kita lihat di Fatumnasi hari ini. Di Fatumnasi hari ini Amadit. Oke, suhunya ya itu rata-rata ya, suhu rata-rata. Berarti bisa jadi karena dia rata-rata mungkin bisa saja pada jam tertentu dia bisa di bawah dari 19 derajat Celcius untuk daerah-daerah ketinggian ya seperti di
taman wisata tersebut. Di situ 19 sampai 23 derajat Celcius. Jadi itu informasi seperti ini sangat perlu supaya teman-teman yang walaupun misalkan dari BMKG belum mengeluarkan larangan, tapi minimal ini informasi bisa dijadikan acuan rujukan gitu lah. Untuk mempersiapkan diri ya. Bawa jaket, bawa tenda yang proper ya. Yang proper iya. Bukan hanya tenda biasa sah. Ini Tenda biru. Ini harus yang siap untuk yang cuaca begini ya. Jangan sampai kita tutup hujan di atas, di dalam juga basah. Nah ini nih Om Adit, kita masih bisa klik sebetulnya. Oke. Nah, ada ini kalau kita lagi, ada lagi. Okay. Nah di Fatumnas itu kita bisa klik lagi ini apa? Dia masih ada halaman baru lagi untuk nge-link ke. Kalau di sana tuh kayaknya Desa Tunua, Fatumnas kan kecamatan. Nah iya, nah di sini ada kelurahan dan desa nih. Ini ada berapa desa? Yang paling dekat ada situ, 1 Fatumnasi loh kayaknya. Iya, Desa Fatumnasi lagi. Mutis. Nuapin apa ini? Kuan Noel sama Mutis. Oke. Nah, jadi ini juga bisa diprediksi nih. Iya. Itu tanggal 28 sampai tanggal berapa di sini? Sampai tanggal 7 Februari. Berarti kalau kita hitung prediksinya nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, pokoknya lah kurang lebih satu minggu ke depan. Oke, jadi ini penting sih. Jadi kalau mau kesana kemari, kayaknya wajib untuk ini cek. Ya, cek dulu. Iya betul. Selain kalau kita punya kerabat di daerah sana, kita bisa cek langsung bagaimana kondisi alam di sana. Iya. Atau mungkin kita langsung ke websitenya BMKG untuk bisa melihat keadaan secara umum. Iya. Di sini juga ada apa sebetulnya kan? Di sini juga bisa bisa live chat juga nih. Oke. Artinya dari BMKG juga sudah menyiapkan beberapa fitur yang cukup membantu ketonge untuk bisa berkomunikasi atau mendapatkan informasi. Ya, betul. Jadi ini bukan hanya informasi ini bukan hanya untuk teman-teman yang akan ke SOE, tapi bisa berlaku untuk seluruh NTT. Iya. Apalagi misalkan gunung-gunung berapi kan lagi aktif. Betul, lagi aktif. Iya. Kemarin beberapa gunung lagi aktif. Nah itu juga antisipasi untuk teman-teman yang hobinya naik gunung. Mungkin untuk sekarang kita naik pohon dulu. Atau mungkin di rumah saja dulu lah. Di rumah saja dulu. Di rumah saja dulu kok kan. Mumpung tanggal tua juga. Jadi nikmati marungga yang ada di sekitar betul. rumah. Memang ini liburan su tanggal tua. Pas cuaca yang ekstrim lagi, tapi memang pas tuh. Lebih tadi rumah ambil HP kok nonton apa tahan kok Jadi memang karena kita harus meminimalisir akibat dari bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi itu apa? Ya, bencana hidrometeorologi itu bencana yang diakibatkan karena misalkan karena banjir, proses hidrologi atau hidrometeorologi. Coba kerja. Hidrometeorologi. Bencana ini dari dari BPBD. Dari BPBD. Ini tanggap bencana ya orang yang bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca. Nah, siklus hidrologi karena hidrologi. Cuaca hujan, temperatur angin, kelembaban. Bentuk bencananya itu banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh. Apa itu? Ini nah untuk sekarang kan karena hujan ya. Jadi mungkin karena itu musim waspada longsor, terutama longsor di daerah-daerah yang tebing, kemudian banjir bandang. Betul. Jadi kalau yang berwisata, kalau biasanya kan kalau kita buat kemah tuh cari tempat yang dekat dengan air untuk mengakses air bersih. Betul. Nah pada saat musim-musim begini perlu waspada di daerah-daerah seperti ini, di daerah-daerah yang rawan longsor dan juga rawan banjir bandang. Banjir bandang datang nih habis. Dan selain itu untuk kita juga harus selain mengecek kondisi tempat tujuan, kita juga harus mengecek situasi rute di mana kita lalui. Misalkan dari sini kita ke Atambua, berarti kita harus melalui SOE. Nah, SOE cuacanya bagaimana? Itu penting untuk kita. Akses jalan nih sampai di misalnya ke Atambua, akses jalan? Ya, hanya itu satu ya.
dia kan cuma satu. Kecuali pas masuk dalam kota kota Keva atau kota apa? Kota Keva, kota Soe. Nah, itu mungkin ada jalan-jalan pintas lain untuk hanya untuk memang kalau untuk cuaca begini agak berisiko. Makanya kita lebih mewaspadai bencana. Lebih baiknya kita mengikuti jalur utama yang ramai, sehingga jika kita mau mengalami kendala di jalan, mungkin banyak pengendara lain yang bisa membantu. Jangan kita ambil jalan-jalan alternatif yang akhirnya jika kita mengalami kesulitan malah tidak ada yang membantu. Itu ya lebih enaknya ya kita ikut tacu. Akhirnya tacu. Terakhir ya tacu. Ini tacu kosong. Memang untuk seluruh teman-teman yang mau berwisata mempersiapkan diri. Kondisi tubuh penting, memahami cuaca supaya bisa mempersiapkan apa yang perlu ke sana atau tidak, atau kita cari tempat yang lebih aman. Setuju. Sehingga kita juga kan pasti mengharapkan teman-teman yang bepergian ke tempat-tempat wisata pulang dalam keadaan sehat walafiat. Karena berwisata kan tujuannya untuk refreshing. Ini beta baru klik nih, beta klik Fatumnasi, desa Fatumnasi. Oke, langsung ada peringatan. Langsung ada lagi, ada di sini. Ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Nah, ini sampai by jam juga loh, bro. Berarti lebih detail ya? Lebih detail. Ini nih, 1 kilometer per jam, wih. Ini seperti kendaraan. 1 kilometer. Ini anginnya arah angin. Jarak pandang masih lumayan ya. Masih bisa. 10 km. Ya mungkin artinya ini kan rata-rata di wilayah itu. Mungkin ada wilayah lain yang sudah tertutup kabut atau. Makanya ya teman-teman harus mempersiapkan betul-betul kalau memang mau ke sana persiapan betul-betul. Karena tujuannya ke sana adalah berwisata. Betul. Ini sudah ada. Jadi iya. Kita coba yang tanggal 28 ya hari ini. Hari ini awan. Mungkin hari ini sudah ditutup. Nah, hari ini tutup jalur ke taman wisata. Betul. Nah, kadang-kadang kan kita juga ada yang nekat. Betul. Ikut jalan-jalan resmi, tapi akhirnya nanti malah menyulitkan. Betul. Diri sendiri dan juga tim penyelamat. Basarnas. Jangan sampai berpikir. Betul. Ada perlu kalau memang ada bencana apa mungkin bisa langsung menghubungi orang Basarnas. Kayaknya mesti ada call center ya. Tapi takutnya di sana sinyal. Itu makanya berwisata beritahu ke keluarga bahwa kita lagi ke sana. Sini selalu berkabar lah. Tapi biasa ada di restoran. Dan memang itu niatnya karena mau healing. Niatnya healing tiba-tiba hilang. Ini ketawa. Bukan tertawa ya, tapi maksudnya ini kan supaya hal yang sebenarnya kita enjoy jangan akhirnya menjadi bencana. Betul. Karena BMKG sudah memang kadang-kadang ada hal tertentu dari BMKG tidak memberikan larangan. Karena itu mungkin bukan otoritasnya. Betul. Tapi hanya memberikan warning, saran sehingga himbauan ya. Himbauan sehingga nanti mungkin yang punya otoritas untuk memberikan larangan dari Pemda mungkin bisa mengambil berdasarkan data itu. Untuk membuat kebijakan. Untuk misalnya tutup sementara. Tutup sementara lah. Apa begitu ya? Karena kasihan sampai ada yang hipotermia. Hipotermia. Mungkin ke sana mau cari kehangatan. Ternyata akhirnya artinya semoga yang mengalami hipotermia cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Kita doakan supaya cepat sembuh. Gitu. Betul. Terus yang tidak lanjut ke tempat karena banjir, kalau bisa pulang sudah, jangan paksa lagi. Nantilah nonton. Nanti ada waktu berikut lah untuk berkunjung ke sana atau buat konten di sana. Betul. Jangan sampai kita ke sana niatnya berwisata malah hanya nonton banjir. Ini ada pokoknya intinya keselamatan itu paling utama karena keluarga menunggu di rumah. Mantan mungkin juga ada tunggu kan. Oke.
mungkin itu informasi dari Ketuan ya. Informasi. Jadi ingat selalu apa tadi Kakak? Selalu waspada. Selalu waspada. Cari informasi. Update informasi. Betul. Terutama informasi cuaca. Cuaca sebelum bepergian. Ya, bepergian. Bisa lewat keluarga yang di tempat sana Betul. atau lewat aplikasi apa? Dari webnya website BMKG. Betul. Ya. Di situ biasa ada peringatan dini. Iya. Jadi harus cek and recheck sebelum kita bepergian. Dan kalau memang niatnya memang ke sana, harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Betul. Kondisi tubuh, peralatan. P3K pun. P3K penting. Iya. Ya, makanan jangan sampai kelaparan. Jangan kelaparan. Karena hipotermia juga bisa dipengaruhi karena lapar. Asupan makanan. Asupan makan. Ya mungkin pikir nanti atau sebelum makan Iya. tidak makan memang berjalan. Kan ada yang pikir, sampai sana kita minum oke kok tidak. Nanti kan tidak. Ini suhunya pasti ekstrim. Asli. Ekstrim. Ditambah lagi kalau sudah malam, siapa mau tolong siapa? Ya. Oke, jadi ini untuk pembelajaran bagi kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih BMKG untuk informasinya. Dan teman-teman wajib untuk kunjungi website ini, cari tahu informasinya kalau misalnya mau bepergian, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berita viral. Gitu mungkin juga ada satu saran untuk pemerintah atau apa gitu. Jadi teman-teman yang masuk ke taman wisata dari sana, mungkin dibekali juga. Ini loh nomor kontak yang darurat. Oh iya, betul. Nomor kontak darurat atau jalur evakuasi itu. Bukan hanya untuk di taman wisata itu, tapi mungkin di semua tempat lah. Jika ada kejadian yang luar biasa atau kejadian kecelakaan atau musibah, bisa menghubungi nomor kontak yang mana. Iya, betul. Mungkin itu saja saran sih. Siap. Untuk pemerintah setempat atau pengelola tempat tempat itu. Pengelola tempat bisa kontak tuh supaya bisa ada pertolongan pertolongan yang cepat begitu untuk teman-teman kita yang mengalami musibah. Oke teman-teman, cepat sembuh dan kita doakan semoga bisa kembali dengan selamat, ketemu dengan keluarga semuanya. Keluarga yang mungkin lagi ditinggalin, didoain aja supaya mereka tetap sehat. Dan yang punya konten-konten menarik soal pariwisata dan kebudayaan, boleh di-sharing ke isnusatenggara.id. Boleh ke Instagramnya atau ke website. See you guys. Saya Adit. Gue Edri bro. Sampai jumpa edisi berikut. Bye bye.